Jadikan aku indah yang kau pandang mulia, seturut karyamu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, tak ada. Shalom saudara semua, dimanapun Anda berada yang menyaksikan channel saya live streaming di Facebook. Saya ingin sekedar sharing tentang kebenaran firman Tuhan. Puji Tuhan, pada saat ini saya berada di tempat gereja orang tua angkat saya, dan di sini saya ingin menyampaikan tentang hal kekhawatiran. Banyak sekali orang sekarang mengalami hal kekhawatiran. Apa sih yang membuat orang khawatir sehingga mereka tuh seolah-olah mulai menjauh dari Tuhan? Dalam arti kata begini, seseorang ketika dihadapi masalah, kenapa harus langsung lari kepada teman, kerabat atau siapa? Dan itu pun firman Tuhan dikatakan, celakalah kita mengandalkan kekuatan kita sendiri atau orang lain. Dan di sini kita menyampaikan sebetulnya kita harus mendekat kepada Tuhan. Segala pokok permasalahan yang jujur aja, seperti tengah malam saya dapat telepon dari Sumatera tentang anaknya. Kita sebelum sebelum kita melangkah untuk minta kepada seorang hamba Tuhan untuk mendoakan, kita harus introspeksi dulu, koreksi dulu, ya kan, hal kekhawatiran itu yang terus menghantui kita, yang seolah-olah iblis mengintimidasi kita. Dan di sini kita dikoreksi, oh aku ada salah nggak ya, aku begini. Satu-satunya jalan kita untuk cerita itu kepada siapa? Kepada Tuhan Yesus sendiri, bukan kepada orang lain atau hamba Tuhan. Nah, setelah kita sudah bertekuk lutut, ya sudah, kita ibarat kata kita menyerahkan barang ini, otomatis orang itu menerima. Setelah menerima, ya sudah, jangan dipegangin terus, dilepas. Sama seperti saudara memberikan kepada Tuhan, Tuhan aku punya masalah nih, tetapi Anda ini memegangi aja, seolah tidak melepaskan. Nah, dari sinilah yang menjadi masalah. Kalau ada masalah, kita ikut beban. Kenapa sama orang kok bisa langsung brek, ini masalahku? Kan terhadap hamba Tuhan bisa, Pak ini beban masalahku, langsung kasih. Tolong doakan ya Pak, tolong doakan. Nah, setelah doakan terus pendeta itu ditagi-tagi, hamba Tuhan itu ditagi-tagi, Pak gimana Pak doanya Pak? Nggak ada ini Pak, nggak ada apa Pak. Nah, selama saudara masih ada masalah, saudara menyerahkan kepada Tuhan, saudara minta bantu doa dari para hamba Tuhan, dan juga saudara juga harus beriman, berdoa, karena dari situlah saudara bisa menyerahkan sepenuhnya pada Tuhan, bukan pakai kekuatan kita sendiri. Nah, janganlah kau khawatir akan yang kamu makan, apa yang kau pakai, apa yang kau semuanya itu cari semua bangsa. Maka dari itu saudara, segala pemikiran harus positive thinking dulu. Jangan punya pemikiran yang terlalu underestimate, negatif. Wah, kok aku ada gini ya, anakku nakal ya, aku begini ya, anakku bodoh ya. Ingat, ucapan saudara mengatakan anakmu bodoh, apa segala macam, ucapan adalah doa. Karena itu hati-hati, guys, bapak-bapak dan ibu-ibu, jangan menyakiti hati anakmu. Karena apa? Disitulah mulai timbul akar kepahitan dari mereka, sehingga mereka jahat, ya kan, terhadap orang lain juga. Nah, dari situlah itu yang disalahkan bukan anaknya, tetapi yang saya salahkan itu orang tuanya. Maka dari itu kita harus koreksi diri. Untuk apa sih kita khawatir? Hidup di dunia ini hanya sementara. Yang perlu khawatirkan apa?
Jujur aja, saya juga mau pindah, saya juga siap bilang seorang hamba Tuhan tidak khawatir, tidak cemas. Akan tetapi konteksnya beda. Ketika saya cemas, saya langsung duduk di bawah kaki Tuhan. Saya doa, Tuhan saya harus kemana? Kasih hikmat saya. Dari sinilah semua jelas. Ya. Dan firman Tuhan dikatakan apa? Kita baca di ayat Matius 6, ayat yang ke 31 dulu. Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata apa yang akan kami makan, apa yang kami pakai, apa yang kami minum. Semua dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan itu semua. Ya. Nah, Tuhan tuh bukannya tidak melihat, tetapi Tuhan tuh ingin kita tuh dekat. Sekali lagi, back to basic kepada Tuhan, untuk mendekat kepada Tuhan. Dari situlah kita tahu, kita menyadari. Nah, seberapa jauh kita setia kepada Tuhan. Semalam saya sudah mengatakan, kita untuk berdoa itu harus koreksi diri. Setelah koreksi diri, minta. Bukan dalam arti kata gini, kita jangan meminta kepada Tuhan untuk kepentingan aku dan aku, tetapi mintalah, Tuhan selidiki hati aku, koreksi aku, apakah aku benar-benar mencintai Engkau atau tidak. Karena apa? Ketika saudara mengatakan ada kerendahan hati terhadap Tuhan seperti itu, secara otomatis Bapak yang mana ketika anaknya meminta roti mau ngasih batu, atau ketika anaknya meminta pakaian atau meminta apa, Tuhan memberikan kalajengking kan? Firman Tuhan tertulis, mintalah kepadaku maka semua akan, mintalah sesuatu di dalam namaku maka semua akan aku berikan. Tuhan Bapa kita maha kaya, apa yang harus kita khawatir? Akan tetapi kita harus benar-benar sesuai dengan kehendak ketetapan firman Tuhan. Firman Tuhan nih di dalam Matius 6 ayat 33, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua itu akan ditambahkan kepadamu. Banyak orang sekarang minta tambahannya dulu, bukan nyari kerajaan surga, nyari bukan solusi, tapi jalan keluar, jalan pintas. Kebanyakan manusia itu seperti itu, carinya tambahannya dulu. Tambahan itu nanti terakhir. Kalau saudara nyari Bapa di surga, kerajaan Allah serta kebenarannya, maka semua itu ditambahkan, baik itu rezekimu, baik pekerjaanmu, rumah tanggamu, anak-anakmu, apa segala macam itu akan ditambahkan, termasuk jodohmu. Itu. Ya sekarang semua orang mencari tambahannya, Pak tolong doakan saya, Pak tolong doakan saya. Gimana saudara mencari kerajaan Allah serta kebenarannya? Sudah belum? Nah koreksi di sini. Kalau saudara dan saya sudah mencari kebenaran Allah, kerajaan Allah serta kebenarannya, maka semua akan ditambahkan. Bukan saya yang janji, tapi janji. Tuhan nggak pernah bohong, nggak pernah mengingkari janjinya. Kalau saudara yakin dan percaya tentang firman Tuhan, tetap berjalan di ketetapan Tuhan, silakan komen di bawah sini. Katakan kalau saudara benar-benar aku mau mengiring Tuhan, aku mau cari kebenaran Tuhan, aku mau mencari kerajaan Tuhan, boleh di sini. Maka semua itu Tuhan dikatakan apa? Kesusahan satu hari ini cukuplah untuk hari ini, karena esok ada kesusahan lagi. Perlu saudara ketahui itu. Saudara sekarang fokusnya masalah. Tetapi saudara tidak memikirkan, oh ya besok ada masalah. Masalah mungkin lebih berat dari ini, atau lebih ringan, kita nggak tahu. Maka dari itu saya pun belajar. Firman Tuhan ini pedang bermata dua, menusuk ke saya juga menusuk ke saudara. Dari sinilah perlu kita tahu. Dan di sini kita juga harus mewaspadai. Ya,
Iblis itu ibarat seperti singa yang mengaum-ngaum mengelilingi kita, yang untuk memaksa kita setiap hari. Dan caranya gimana? Kita harus tekun dalam apa? Dalam baca Alkitab, berdoa. Firman Tuhan apa? Mengatakan berjaga-jaga dan berdoa. Dan kita jangan hendaknya kita jangan terlalu khawatir. Mungkin saudara mengatakan apa ya? Segampang bilang nggak ngalami. Kata siapa nggak ngalami? Saudara dan saya sama-sama masih ada daging, hidup di dunia, masih manusia. Dan disinilah ketika kita masih khawatir terus, iblis itu senang intimidasi. Kamu nggak bisa. Kamu begini. Kamu begini. Kamu begini. Tetapi kalau kita benar-benar berserah Tuhan, ini hidup kami. Kami mau serahkan semuanya di dalam tangan-Mu. Aku mau mendengar. Selidiki hatiku Tuhan. Dari situlah saudara ada kerendahan hati terhadap Tuhan. Bapa mana yang gak ibadah terhadap Tuhan? Kalau kita, aku ada masalah nih, Tuhan di nomor 2 kan. Saudara fokus pada masalah, Tuhan di nomor 2 kan. Celaka. Solusi ada, tetapi itu sesaat. Iblis bisa memanipulasi sebagai malaikat baik, padahal dia malaikat jahat, ya kan? Pada saat ini untuk teman-teman yang sakit, begitu juga yang sakit, tidak usah ada khawatir. Di isolasi kok lama sekali, Pak saya kok ada sakit penyakit, segala sakit penyakit. Saudara harus ingat, kita harus berhikmat. Ketika saudara mengalami sakit penyakit, ingat, Yesus di atas kayu salib ini, segala dosa, segala sakit penyakit sudah ditanggung oleh Yesus atas kayu salib. Karena firman Tuhan dikatakan apa? Oleh bilur-bilurnya, segala sakit penyakit sudah ditanggung. Saudara siapa? Mungkin saudara mengatakan, Pak Yosef ini bisa aja ngomong nih. Saya ini ada tumor, ada kanker, saudara dan saya. Kalau saudara yakin akan sembuhan ilahi dari tubuh, kalau sembuh ya saya percaya itu akan sembuh. Kalau saudara tidak mempercayai itu semua, saya nggak bisa ngomong apa. Begitu juga saudara yang putus pengharapan, Pak, saya di PHK nyari kerja sekarang susah. Memang benar, karena corona. Banyak jalan menuju Roma, hanya satu jalan menuju surga, yaitu melalui Yesus Kristus. Kalau saudara hanya fokus pada masalah, kalau saudara tidak fokus pada solusinya itu Yesus Kristus, saudara nggak bisa apa-apa. Percaya, ketika kita hilang harapan, Tuhan gantikan kita dengan harapan yang baru. Tuhan itu gampang sekali untuk membalikan telapak tangan hanya dalam hitungan detik. Nah, mungkin saudara mengatakan, Pak, kalau gitu Tuhan bisa membalikan telapak tangan hanya dalam waktu sedetik. Mengapa? Doa saya belum dijawab, belum ada ini. Sekali lagi, saudara harus koreksi diri, introspeksi diri. Jurang pemisah antara kita dengan Tuhan yaitu dosa kita. Sudahkah kita introspeksi ini dosa-dosa kita? Kita sudah nurutin Tuhan belum? Sudah mengikuti ketetapan Tuhan belum? Ketika kita mengikuti ketetapan Tuhan, nggak mungkin kita sebagai anak-anaknya akan ditelantarkan oleh Tuhan. Saudara dan saya, ketika kita kelaparan, saudara pernah lihat orang gila di pinggir jalan? Ada yang kasih makan nggak? Nggak ada yang kasih makan. Dosa orang gila deh, burung pipit di udara. Ada yang kasih makan? Nggak ada. Dia menyediakan makanan? Nggak ada. Tapi Tuhan pelihara. Bahkan bunga bakung di ladang Tuhan pelihara. Dibuat cantik, dibuat indah. Bagaimana dengan itu? Apakah saudara ingin putus asa? Apakah saudara ingin terus hilang pengharapan? Hilang percaya terhadap Tuhan?
akhir-akhir ini era sekarang, masuk era modern, akhir zaman, sudah banyak yang menjauh dari Tuhan. Maka dari itu, saya bukan bermaksud menyombongkan diri. Saya ingin mengajak teman-teman semua, yuk kita kembali ke basic. Back to basic, kembali pada Tuhan. Untuk apa? Untuk lebih intim. Karena dengan Dia, sekarang mau melekat kepada siapa, saudara? Sekali lagi saya ingat, ketika rapture terjadi, bukan, firman Tuhan dikatakan, bukan setiap orang-orang yang berseru Tuhan akan masuk dalam kerajaan surga, melainkan orang yang melakukan kehendak Bapa di surga. Dan jangan sampai Bapa di surga mengatakan, kamu siapa? Aku tidak mengenal kamu. Kalian semua pembuat kejahatan. Nyahlah daripadaku. Itu sudah bagaimana? Saudara mungkin, wah Pak, ini kan sudah alami apa? Semua sudah tercatat di dalam Alkitab. Baik itu gempa bumi, gunung meletus, tsunami atau apapun, itu sudah terjadi. Bahkan peperangan di mana-mana. Kalau kita tidak mawas diri, tidak berjaga-jaga, firman Tuhan dikatakan ketika Yesus berdoa di Taman Getsemani, Yesus mengatakan apa? Tidakkah kamu bisa bersamaku 1 jam untuk berdoa? Untuk berdoa dan berjaga-jaga. Karena negari Tuhan tidak ada yang tahu. Waktunya Tuhan kita nggak ada yang tahu. Mau Ki Gendang, mau orang siapapun, itu nggak ada yang tahu hari Tuhan kapan. Bahkan orang yang bisa indra keenam, loh Pak Yosef kan bisa ada penglihatan. Nah, saya tidak mau mendahului itu. Karena rencana Tuhan bukan rencana Tuhan. Saudara dan saya ingin mengajak teman-teman untuk kembali ke Tuhan. Jangan asal ada pendeta baru, wah langsung, Pak tolong doakan saya, Pak tolong doakan saya. Terus ada pendeta baru lagi, oh ada Limingho langsung. Limingho doakan saya, wah. Ya udah gini. Saudara dan saya harus ingat kembali ke basic. Siapa? Maka dari itu, kalau saudara mau benar-benar menjadi seorang Kristen yang militan, seorang Kristen yang sejati, pikul salib. Ikut Kristus itu bukannya kita menjadi kaya. Kata siapa yang menjadi kaya? Ajaran kemakmuran. Maaf, saya sangat menolak. Kalau saudara tahu ikut Tuhan Yesus itu pikul salib, kita melalui pemberitaan-pemberitaannya seperti apa, kita mengalaminya. Dari situlah kita akan jadi dewasa. Dewasa apa? Dewasa secara rohani, secara iman. Bukan sedikit hanya orang-orang, Pak, aku begini. Oke lah, mungkin orang yang dari berseberangan kepada kita, mungkin kita melayani itu. Nah, saudara berapa lama jadi seorang Kristen? Oh, saya dari kecil, Pak. Umur sudah berapa? 45, Pak. Tetapi tingkah laku rohani Anda itu seperti anak-anak. Maunya disuapi, maunya dikasih makanan-makanan ringan. Nggak siap dalam menghadapi. Loh, saya jujur aja, saya pun pernah mengalami hal yang lebih parah dari saudara. Ketika itu saya mau lari kemana? Bisa dibayangkan, ketika usaha saya bangkrut, saya mau lari kemana? Orang tua, bahkan dimaki-maki sama saudara. Tanya, oh iya, ada solusi? Tidak ada solusi. Mensyukurin kamu ya bisa itu. Syukur, jatuh, ada nggak yang memberikan solusi? Tetapi dari situ saya belajar. Saya tetap saya kembali ke Tuhan. Saudara pernah baca Alkitab tentang dirham yang hilang, anak yang hilang, domba yang hilang. Ketika itu meminta kepada orang tua bagiannya warisan. Setelah itu dia keluar. Setelah keluar terus apa?
dia foya-foya. Setelah habis, dia bingung mau kembali ke orang tuanya, bingung. Dan dari situlah kalau kita akhirnya dia apa? Dia hanya di kandang babi dan dia berusaha untuk kembali ke orang tuanya meskipun malu. Dan disitulah akhirnya apa? Akhirnya ya orang itu bisa kembali dan orang ayahnya memberikan jas dan memberikan cincin. Dan dari situlah sama seperti kita, kalau kita kembali ke Tuhan, kembali ke Yesus, Tuhan akan memberikan jubahnya yang bagus, memberikan semuanya pada kita karena kita harus. Gak mungkin Bapak di surga akan meninggalkan kita seperti akan menelantarkan kita, enggak. Tetapi di situ kita peluk, percaya deh, percaya. Ketika kita langsung kembali pada Tuhan, cita dan lihat perkenanan Tuhan dalam hidupmu selalu ada, selalu baru. Maka dari itu saudara, selama masih ada kesempatan, saudara dan saya, ayo kita berlomba-lomba bertobat, back to basic pada Tuhan. Dari situlah ada kesempatan di dalam. Sekiranya sharing pada pagi hari sekian. Sebelum saya mengakhiri, saya ingin mendoakan saudara semua, baik yang itu sakit, yang punya beban permasalahan, atau yang hilang pengharapan. Doa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur dan berterima kasih buat kasih-Mu, buat rahmat-Mu sepanjang hari ini dan pagi hari ini. Begitu besar kasih-Mu terhadap kami. Bapa di dalam surga, Engkau melihat anak-anak-Mu yang mengangkat tangan yang sekarang mengalami sakit penyakit. Dan kami percaya Tuhan, oleh bilur-bilur-Mu segala sakit penyakit yang mereka alami sudah disembuhkan. Bahkan yang putus pengharapan, Engkau beri pengharapan baru Tuhan. Bahkan mereka yang sedang kebingungan, sedang kesusahan, Tuhan kami percaya Engkau akan memberikan satu jalan keluar dalam permasalahan mereka Tuhan. Tuhan Yesus, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Ampuni segala kesalahan serta dosa-dosa kami. Bapa, pada pagi hari ini izinkan kami untuk beraktivitas dan selalu dalam naungan-Mu, dan kami selalu ingat akan Tuhan. Kami akan buang jauh-jauh segala kekhawatiran kami. Kami hanya berfokus kepada-Mu Tuhan. Karena di dalam Engkau Tuhan ada jalan keluar. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Kiranya sharing pagi ini sampai di sini. Nanti kita berjumpa kembali untuk sharing sore hari. Dan silakan nonton kembali, ajak teman-teman jika sharing ini bermanfaat bagi saudara semua. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Shalom.